Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi bareng gue Andin di Learning Journal. Di sini gue bakal ngebuat video tentang Learning Journal kedua. Yang mana pada Learning Journal ini gue bakal ngebahas banyak banget materi yang diberikan oleh Pak Adi pada pertemuan kemarin. Jadi karena kemarin itu pertemuan kedua, Pak Adi memberikan materi yang lumayan banyak, yaitu tentang pengantar berita dan artikel. Oke teman-teman, yang pertama gue bakal ngebahas tentang berita. Apa sih berita itu? Jadi berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang mana bisa menarik perhatian umum. Nah, berita juga ada 4 jenis. Yang pertama ada strict news, soft news, in-depth news, dan feature news. Nah, strict news itu adalah berita yang dibawakan secara formal. Contohnya berita yang dibawakan oleh liputan6.com, patroli, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada soft news. Soft news itu adalah berita yang dibawakan secara lebih santai. Contohnya berita yang dibawakan oleh insert. Terus yang ketiga ada in-depth news, yaitu berita yang dibawakan secara lebih mendalam. Contohnya pemberitaan tentang orang yang meninggal, yaitu dibawakan oleh Silet. Terus yang keempat ada feature news atau berita tentang perjalanan. Contohnya yaitu kayak on the spot, jejak si gundul, lepus unyil, dan lain-lain. Nah, selanjutnya mungkin ada nilai-nilai berita. Oke teman-teman, terdapat 10 nilai-nilai yang terkandung dalam berita. Yang pertama ada magnitude, yaitu berita yang menggemparkan. Terus ada proximity, terus ada aktual, berita terbaru, ada impact, berita yang berdampak, terus ada usualness atau berita yang mengandung kebaruan, terus ada human interest, ada konflik, ada surprising, yaitu berita yang mengejutkan, ada sex, yaitu berita yang mengandung kekerasan seksual kayak pemberitaan tentang pemerkosaan ataupun pencambulan gitu. Terus yang terakhir ada information atau berita yang mengandung informasi. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat berita. Yang pertama ada aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Nah, selanjutnya ada media massa. Nah, media massa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada media cetak, ada media cyber, dan ada media elektronik. Nah, media cetak ini contohnya kayak koran, majalah, dan lain-lain. Terus media cyber itu kayak medsos. Terus sedangkan media elektronik itu TV dan radio. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini gue bakal ngebahas tentang isu. Nah, apa sih isu itu? Jadi isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Oke, selanjutnya tentang fakta. Apa sih fakta itu? Jadi fakta adalah suatu hasil pengamatan objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara melakukan riset atau bagaimana sih riset itu dilakukan. Yang pertama melalui wawancara, foto, dan nulis. Nah, nulis ini harus mengandung unsur 5W plus 1H. Terus cara penulisannya juga, yang pertama kita harus menulis judul dulu, terus lead, tubuh berita ataupun isi, dan yang terakhir ada penutup atau ekor berita. Oke, selanjutnya di sini gue bakal ngebahas tentang artikel. Nah, artikel ini ada beberapa pengertian, ada menurut KBBI, menurut para ahli, dan secara umum. Nah, di sini gue bakal ngebahas pengertian artikel secara umum. Jadi artikel secara umum itu adalah suatu bentuk karangan yang berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial yang dimaksud untuk menjelaskan tentang siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa suatu fenomena alam atau sosial itu terjadi. Nah, selanjutnya teman-teman ada jenis-jenis artikel secara khusus. Nah, secara khusus artikel itu dibedakan berdasarkan yang pertama ada penulisannya, yang kedua ada fungsinya, dan yang ketiga ada isinya. Nah, berdasarkan penulisannya itu ada 2, yaitu artikel umum dan artikel redaksi. Nah, sedangkan berdasarkan fungsinya yaitu ada 2 juga, yaitu
artikel sponsor dan artikel khusus. Sedangkan berdasarkan isinya yaitu ada 5, yaitu eksploratif, eksplanatif, deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Nah, selanjutnya teman-teman ada ciri-ciri dalam sebuah artikel, yaitu ada lugas, logis, tuntas, objektif, cermat, jelas, tidak melibatkan emosi yang berlebihan, terbuka, dan menggunakan bahasa yang baku. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara penulisan artikel yang baik dan benar? Nah, yang pertama itu kalian harus menguasai topik atau pembahasan yang akan ditulis. Terus yang kedua, buatlah judul yang semenarik mungkin agar orang-orang mau membaca artikel kita. Terus yang ketiga, buatlah garis besar dalam tulisan artikel kita. Dan yang keempat, tulislah artikel yang langsung to the point, jangan bertele-tele. Jadi kalau bertele-tele, orang itu bakal males ngebaca artikel kita. Terus yang kelima, hindari me oriented dan you oriented. Terus yang keenam, buatlah kesimpulan di akhir artikel kita. Nah, yang terakhir dan yang paling penting, cantumkan sumber di artikel kita. Oke teman-teman, itu aja materi yang bisa aku bahas dalam learning journal kali ini. Mungkin dalam learning journal ke depan aku bakal ngebahas tentang materi-materi yang lebih dalam lagi, yang lebih banyak lagi. Makanya kalian tetap stay tune di YouTube aku dan terus pantengin ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.